Halo keluarga jiwaku, welcome back buat yang baru bergabung, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kali ini kita akan membaca energi kedatangannya di hidupmu Libra saat ini di tahun 2021. Itu maksudnya apa? Oke, maksud kedatangannya di hidupmu Libra di saat ini tahun 2021 ya. Ini nanti kalian pilih file-file ya. Gunakan intuisi kalian, tapi ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila resonate berarti memang sudah jodohnya ya, kalian nonton di channel saya ini. Tapi kalau nggak resonate berarti kalian bukan jodohnya, tarot readernya saya bukan jodoh kalian gitu. Oke, kita langsung ke pilihan file-filenya ya. Nanti di pilihan file-filenya timestampnya saya tulis di description ya. Oke, kita langsung ke pilihan file-filenya. Oke, ini untuk pilihan file-filenya. Gunakan intuisi kalian Libra, dan mana yang mungkin memanggil-manggil kalian. File 1, 2, 3, kuning, biru, orange. 1, 2, 3, kuning, biru, orange. Nanti timestampnya ada di description ya. Kalian tinggal klik aja menitnya, kalian pilih file yang mana. Bila ketiganya tidak resonate berarti readingan ini bukan untuk kalian. Tapi kalau kalian mau resonate, kalian bisa pesan jasa personal reading di saya. Oke, dengan DM IG saya TBNT. Oke, sudah? Oke, kita langsung ke file nomor 1 ya. Yang nomor 2 saya singkirkan ke sini dulu. Yang pilih file nomor 1 warna kuning. Untuk maksud kedatangannya ya, nanti pesannya untuk kalian apa? Kita bacakan maksud kedatangannya untuk Libra ya. Saat ini tuh apa? Kenapa dia datang di hidup kalian gitu. Oke. Sudah, kita lihat dulu ya yang tengah. Kedatangannya membuat kalian sedikit melemahkan diri, membuat kalian merasa cinta sendiri, membantu kalian. Oke, jadi maksud dan kedatangannya dia di hidup kalian Libra di sini ya. Di sini itu dia adalah soulmate atau twin flame kalian ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada the lovers di sini. Dia maksud dan kedatangannya di hidup kalian Libra. Dia itu membuat kalian itu belajar akan sesuatu hal mengenai cinta. Kalian ini dikuatkan di satu sisi, di sisi kalian ya. Karena selama ini kayaknya kalian masih sangat attach sama mereka. Ini di sini dia itu datang karena dia lemah, bisa jadi ya, atau enggak kalian yang lemah ini. Jadi untuk membantu. Jadi kedatangan dia ya, soulmate dan twin flame itu kalau didatangkan ke hidup seseorang itu pasti ada something yang harus di
otak-atik. Something apa itu? Something mengenai letting go, letting go of emotion ya. Kalian itu harus letting go, melepas attachment, melepas ego. Itu di sini. Dan di sini memang dia membawa pesan. Sepertinya ada beberapa kalian yang sudah dalam tahap awaken ya. Wah, di sini tuh kayaknya kok semua zodiak itu lagi awaken ya. Dihabisi soal percintaan loh. Ini saya bacanya. Ini ada yang nggak disetujuin, merasa cinta sendiri, nggak dapat restu, nggak disetujuin. Itu. Dan di sini kalian itu sangat apa ya? Kalau dibilang kalian itu sangat dianya ini ya. Dianya tuh berhati dingin. Kayaknya dia nyadarin kalian gitu. Dia secara tidak langsung kehadirannya dia itu membuat kalian menjadi sedikit lebih peka, menjadi seperti the high priestess ya ini ya. The high priestess itu ini kalian, dia itu datang untuk membuka itu loh, membuka cakra mahkota kalian loh. Kedatangannya dia itu dengan cara apa? Di sini itu dia itu membuat kalian agak pincang. Maksudnya agak pincang itu apa ya? Bikin kalian berpikir bahwa kalian itu bertepuk sebelah tangan gitu loh. Dia datang itu untuk seperti itu. Karena untuk apa? Karena ada satu pesan yang sebenarnya ingin dia sampaikan, bukan dia ya, tapi jiwanya sampaikan gitu. Kalian itu harus apa ya, di sini tuh kalian itu ada pesan gini, kamu itu harus mengikuti misi jiwamu gitu, Libra. Dan di sisi lain sebenarnya dia pengen berdamai gitu. Cuman kaliannya nggak ngerti. Atau beberapa dari kalian udah ngerti, cuman nggak bisa menangkap, nggak bisa paham. Apa bedanya nggak ngerti tapi bisa ngerti tapi nggak paham? Paham itu maksudnya paham apa sih maksudnya ini semua itu? Karena ini ya ada ini. Kalau dibilang zodiaknya apa? Zodiaknya Gemini. Ini paling kuat Gemini, Pisces. Gemini, Pisces zodiaknya ya. Sagittarius beberapa. Lebih tepatnya itu ya. Aquarius zodiaknya. Tapi yang paling kuat itu ya Pisces, Gemini yang paling kuat. Dia datang memang untuk menyadarkan kalian mengenai hati, kalian mencintai dengan hati. Ini nggak tahu ya kenapa kok saya itu kok bacaan dari tadi zodiaknya itu kalian lagi bener-bener harus letting go ya, letting go of emotion. Saya nggak tahu ini. Dan dia memang datang untuk membawa pesan-pesan dari Tuhan nih, dia itu. Makanya kalian sama orang ini itu dibilang spiritual connection, iya kalian nih sama orang ini spiritual connection, soulmate yang deep, bisa juga twin flame. Itu zodiaknya itu tadi. Memang di sini memang kalian harus belajar apa? Belajar mengenai hati nih, dipincangkan, ditotalkan, bener-bener kalian itu harus melepas dari gini. Kalian di sini dibawa dengan orang ini itu ke tingkat yang dimana tingkat tertinggi dalam mencintai. Apa sih tingkat tertinggi dalam mencintai itu? Ya, cinta unconditionally love. Bagaimana itu? Letting go, melepas. Virgo. Jadi makanya kalian dipertemukan orang ini, rasanya kalian itu kayak cinta sendiri, padahal enggak. Sorry ya tadi Libra. Sampai saya salah sebut zodiak. Libra, itu Libra. Dia itu kalian itu harus belajar mencintai, karena itu akan nantinya membuat kalian itu terbuka pintu anugerah, dan kalian itu intuisi terbuka loh. Libra sama orang ini itu main intuisinya, main loh sama orang ini itu.
bener-bener kebuka loh intuisi kalian Libra. Saya nggak tahu kok bisa begitu, tapi memang di sekeliling kalian Libra sangat berisik. Maksudnya sekeliling kalian itu nggak suka sama orang ini, entah ada masalah apa sama dia. Itu ya Libra ya. Oke. Zodiaknya itu tadi ya, Pisces, Gemini, bisa juga Scorpio zodiaknya, Cancer ya Libra ya, zodiaknya itu Sagittarius, zodiaknya itu juga ya. Oke. Baru buka pesan semesta udah gini kartunya. Hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelesaikannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Jadi ya, ini orang itu gini. Ada dari sisi hatimu yang kamu itu merasa sudah all out mencintai seseorang. Tapi secara tidak langsung ketika kamu all out, kamu itu mengharap ada attach, dan itu sudah bukan cinta, tapi ada attachnya. Karena ada attachnya itu sudah bukan cinta, dan di situ kamu menarik sesuatu yang membuat kamu menjadi berpikir bahwa kamu cinta sendiri Libra. Itu makanya orang ini datang di hidupmu untuk apa? Kamu nggak attach lagi akan hal itu. Akan apa? Kamu mengharapkan orang itu bisa menjadi seperti yang kamu mau. No. Cinta itu nggak kayak gitu. Cinta itu ya udah cinta aja, nggak usah kamu mengharapkan orang itu bakal cinta juga sama kamu atau enggak. Cinta itu kayak gitu. Kalau kamu masih mengharapkan, berarti kamu masih ada attached. Dan ketika kamu dalam mencintai seseorang masih ada attached, di situ justru semesta, Tuhan akan menyuruh kamu untuk letting go, lepas apa yang membuatmu sakit. Ibaratnya kayak kamu menggenggam nih, kamu minta sama Tuhan, tapi tanganmu itu seperti ini. Otomatis Tuhan harus bisa membuka, biar kamu bisa mendapatkan anugerah. Nah, orang ini datang memang untuk melepas apa? Melepas yang selama ini kamu terlalu genggam. Melepas apa yang terlalu kamu harapkan. Emang boleh, mengharap boleh, cuman nggak sampai menggenggam. Kadang itu orang itu nggak menyadari ketika dia mengharapkan sesuatu dari orang lain, dia tidak menyadari bahwa dia itu sudah egois. Terkadang seperti itu. Jadi di sini pesannya adalah hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menjelaskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Libra. Oke? Itu pesan yang pertama. Dan pesan yang kedua, tuh kan ini kayaknya awakening nih, nggak enak banget. Oke, transformasi. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi di sini kalian yang harus berubah. Kalian itu berpikir kalian bertepuk sebelah tangan, mencintai sendiri. Tapi kalian tanpa menyadari sebenarnya ada beberapa sikap dari kalian itu juga menyakiti orang itu. Pernah terpikir seperti itu? Nggak tahu saya kenapa kok readingannya kayak gini ya. Benar-benar karena ini ada hubungannya, ini ada hubungannya dengan intuisi ya. Nanti ada setelah kalian itu bisa letting go, setelah kalian bisa berdamai dengan diri kalian ya, kalian itu akan terbuka intuisinya. Libra, The High Priestess ada itu. Mungkin sekarang nggak bisa terlihat ya, tapi nanti suatu saat itu nanti akan kebuka maksudnya apa. Oke? Nah, yang ketiga, penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Jadi Libra di sini ya, kalian itu jadi beberapa ini ada yang Libra healer kayaknya ini ya. Makanya kenapa ini semua harus terungkap. Kalian itu di sini memang karena ada ikatan soulmate dan twin flame itu tadi ya. Twin flame itu adalah planetarian yang bertugas, kalau nggak salah satunya healer, satunya itu kayak coaching ya, satunya itu coach.
Satunya kalau nggak healer, coach biasanya twin flame itu. Nah di sini itu kalian ada yang memang sedang dalam masa transformasi, masa dimana kalian menyembuhkan diri kalian yang lama dan mengubahnya dengan yang lebih baik, Libra. Itu. Dan di sini kenapa dia datang? Karena memang sebenarnya ya dia itu datang untuk membantu kamu merubah sisi yang seharusnya dirubah. Kedatangannya itu Libra. Oke. Dan ini adalah transformasi. Kayaknya memang ini agak stres massal ya orang-orang ini ya. Banyak yang didatangkan soulmate, banyak yang didatangkan twin flame, banyak yang didatangkan deep connection, spiritual connection untuk mengubah pola pikir cinta dan meningkatkan vibrasi di bumi ya. Wah, ini masih PL1. Oke. Itu untuk PL1 sama zodiaknya yang tadi ya, yang pilih ini ya. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak kalian bisa memilih PL yang lain, atau kalau tidak ketiganya it's okay. Ini bukan readingan, ini bukan untuk kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Kita ke next file nomor 2. Oke, file yang berikutnya warna biru. Yang pilih warna biru, Libra, pilih warna biru. Oke, kita lihat untuk Libra, maksud kedatangannya di hidup kalian saat ini itu untuk apa ya? Kalau yang file nomor 1 tadi itu agak berat ya, sedikit lebih berat Libra. Oke. Sekarang kita lihat untuk file yang kedua ya. La. Wow. Amazing. Libra kenapa ya? Why with you? Why? Ada apa Libra? Ada apa sama kamu itu? Ada apa Libra? Oke, untuk Libra, masuk kedatangannya dia di hidup kalian Libra ya. Dia itu sedikit frustasi sama hidupnya. Tapi frustasinya dia itu masih bisa terbendungkan gitu. Masih bisa hadapi frustasinya dia itu. Nah, ada yang beberapa dia mendapatkan kestabilan dari kamu, dia mendapatkan cinta dari kamu, dan ada juga yang dia itu nggak tahu ya, ada yang beberapa pengen married sama kamu juga ada, dia pengen move on dari kamu juga ada. Tapi ada orang ini tuh kayaknya udah putus sama kamu, tapi dia balik lagi cariin kamu gitu. Dia ada yang beberapa pengen menjalin hubungan sama kamu Libra. Dia diam-diam itu memata-matai kalian Libra. Atau bisa jadi ini orang apa ya? Ini orang tuh kayak Two of Swords, dia itu dari kamu mendapatkan kedamaian Libra gitu, makanya dia balik nyariin kamu, karena selama ini dia itu nggak mendapatkan kedamaian. Selama ini itu dia itu sedikit frustasi karena dia berpikir bahwa kamu itu bisa menstabilkan kondisinya dia secara finansial. Kedatangannya itu untuk itu Libra. Dan di sini dia itu apa ya, memata-matai kamu gitu, diam-diam dia memata-matai, dia diam-diam memantau kamu gitu. Dia terlihatannya cuek, cuman di dalamnya dia mikir gitu Libra.
dia memang pengen niat pacaran nih. Kalau yang single bisa niat pacaran, ini kalau yang udah pacaran tapi mau merit, niatnya memang mau merit. Dia sedikit agak frustasi, dia sedikit agak nggak percaya sama kamu Libra. Di sini ini ada masa lalu ya, ada masa lalu dari dia yang sedikit membuat dia pusing itu. Dan dia pengen move on, makanya dia datang ke kamu juga pengen move on gitu. Cuman move onnya itu agak maju mundur, ragu, karena apa, di masa lalunya dia itu masih teringat, masih nempel di dia Libra. Itu sih. Dan dia ini sekarang lagi menutup, udah ngejalanin hubungan sama kalian itu ngejalanin aja. Dia maksud tujuannya cuma itu. Memang maksud tujuannya satu, finansialnya biar bagus ya, datang ke kalian. 2, kalian bisa menstabilkan emosinya dia. 3, dia pengen move on dari mantannya ya. 4, dia pengen married sama kalian. Maksud dan tujuannya adalah itu Libra. Dan di sini juga dia itu apa ya, dia itu kayaknya gini loh, dari masa lalunya dia ini kan ada demunnya. Masa lalunya dia sama kalian itu dia inget gitu. Jadi di sini dia itu apa ya, kayak mengingat-ingat masa lalunya sama kalian gitu. Makanya dia datang, dia frustasi kok sama hubungannya sekarang itu, kok dia itu ragu gitu loh. Ini kayaknya orang-orang yang udah married mungkin bisa jadi datang ke hidup kalian Libra. Itu dia diam-diam mata-matain kalian loh. Dia itu mengenang dulu sama kalian itu asik, dulu itu sama kalian itu bahagia gitu, sama kalian itu seimbang, jadi the emperor gitu ya. Dia sedikit frustasi sama hidupnya dia sekarang, makanya dia datang ke kamu. Itu sih. Terus untuk zodiaknya ada Pisces, Taurus, Cancer, apa lagi ya? Pisces, Taurus, Cancer, Aries. Zodiaknya yang kuat itu ya. Terus apa lagi? Itu sih. Zodiaknya yang kuat itu. Ada juga ini Virgo mungkin ya. Tapi yang lebih kuat sih itu tadi, Virgo, Capricorn ya. Zodiaknya itu. Oke, pesan untuk kalian Libra ya. Tuh, kan ada masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya. Lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Oke. Jadi ya, kedatangannya dia di sini tuh untuk membuat kalian sedikit frustasi ya mungkin ya. Kalian itu kayak apa ya, masih mengingat-ingat masa lalu kalian gitu loh. Makanya di sini itu pesannya adalah yang lalu biarlah berlalu. Kalian itu jangan terlalu memfokuskan dengan yang lalu. Ya sekarang, lalu, jangan disamain sekarang sama lalu. Karena beda konteksnya. Oke, Libra itu. Dan beban masa lalumu udah letakin aja, kamu jalan aja ke depan. Sekarang pikirkan yang sekarang aja. Untuk kedepannya pikirkan lagi nanti pada waktunya. Oke? Nah, yang kedua, saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal baru. Untuk kamu Libra yang mungkin sekarang itu memang bener-bener lagi stuck ya, ketemu sama orang ini tuh maksudnya gimana sih dia ini gitu kan. Orang masa lalu nih, ngapain dia itu kayak gini gitu. Nah, itu di sini itu ini adalah saat yang tepat ya. Tepat untuk move on. Iya, orang ini datang ini untuk bantuin kamu move on kayaknya. Orang ini datang ini juga ngebantu masalah uang ya. Dan orang ini datang itu diam-diam itu benar-benar orang di belakang kamu yang sangat mendukung kamu.
Libra. Orang ini membuat stabil kamu loh, Libra. Dan ini adalah saat yang tepat, ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Oke, yang ketiga, nah, keadilan. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Oke, jadi sebenarnya ketika kamu mencintai orang ini ya, gini. Orang ini itu sudah membawa kestabilan di hidup kamu. Orang ini juga membuat kamu move on dari masa lalumu ya, secara tidak langsung. Bahkan orang ini juga membantu kamu secara finansial juga, Libra. Dan di sini kamu itu harus menunjukkan ketulusan dan kejujuran kamu ke orang ini. Karena dia udah bantuin kamu banyak hal. Dan ini adalah saat yang tepat. Saat yang tepat untuk apa? Saat yang tepat untuk memperjelas sesuatu. Entah itu sesuatu apa. Itu semua tergantung dari kamu, ya. Dan di sini apa? Yang lalu biarlah berlalu. Ya emang yang lalu biarlah berlalu, tapi bukan berarti yang lalu itu belum kamu selesaikan, Libra. Di sini kamu itu harus adil. Ya. Itu pesannya untuk kamu, Libra, dengan kedatangan orang ini. Yang bikin kamu sedikit frustasi. Dia bikin kamu frustasi, tapi dia itu membuat frustasimu itu masih bisa teratasi gitu. Karena dia menstabilkan kamu secara tidak langsung, dia juga membuat kamu move on secara tidak langsung, dia juga menyayangi kamu banget, dia pengen married sama kamu, dan secara tidak langsung itu dia bikin kamu damai gitu loh di sini. Tapi kamunya yang nggak peduli sama dia, itu masalahnya. Dia itu masih peduli gitu loh. Jadi tolong dihargai ya orang ini. Udah, itu aja. Oke, ini untuk file yang nomor 2 ya. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak bisa lihat file yang lainnya. Lalu bila tidak ada yang resonate dari ketiganya, kalian bisa berarti readingan ini bukan untuk kalian, oke? Cukup sekian untuk file yang nomor 2. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan kita ke next file. File nomor 3. Oke, untuk yang pilih file nomor 3. Pilih file nomor 3 ya. Apa maksud kedatangannya di hidupmu kembali lagi? Ya, apa maksud kedatangannya untukmu, Libra ya? Oke, kita lihat kartunya. Oke. Oke. Maksud kedatangannya di hidupmu adalah mengakhiri situasi. Mungkin kalian yang di sini kemarin hubungan kalian itu berakhirnya ngegantung. Dia datang lagi untuk mengakhiri hubungan dengan benar-benar real. Ya, maksud kedatangannya dia. Jadi kalian sudah bertemu dengan orang ini, kalian menjalani hubungan dengan orang ini, dan sekarang dia datang lagi itu untuk apa? Dia ingin mengakhiri situasi. Entah ini situasi apa? Situasi yang mungkin selama ini ketika jauh dari kamu, bisa jadi ini selama ini ketika jauh dari kamu itu dia merasakan dia tidak tenang, dia merasa terjebak, merasakan rindu yang sangat rindu. Atau bisa juga dia selama ini menghilang, pergi, itu dia ingin menjelaskan bahwa selama ini itu dia punya orang lain. Itu kedatangannya dia. Dan dia akan menjelaskan bahwa
selama ini tuh dia pura-pura sama kalian gitu. Dan ini terjadinya deket loh, bentar lagi loh dia datang tuh. Atau bisa jadi dia datangnya baru-baru kemarin lusa bisa jadi. Atau mungkin ini ya pokoknya intinya dia datang cepat dan dia bilang udah kita berakhir ya gitu. Dan dia karena dia memang pura-pura sama kalian di sini itu. Dan di sini dia itu secara jiwa dia itu mengajarkan kamu melihat cinta kasih dari segi yang berbeda. Dan dia datang itu memang dia itu punya orang selain kamu itu, makanya dia mengakhiri. Dia itu udah nggak mau lagi di hubungan yang seperti ini, Libra. Dan di sini nggak tahu ya ada hubungan apa. Ini apa dia itu mencoba untuk mengakhiri hubungan itu dengan membawa kamu ke pengadilan ya. Ini udah married kayaknya kalian ya, mantan suami kali ya, mantan suami atau mantan istri nih Libra nih. Ini ada ke pengadilan juga soalnya untuk mengakhiri karena sudah merasa terjebak. Wih, bisa sederet ya, pedang-pedang semua. Kira-kira ini Libra kenapa ya? Ini kalian memang masih berkomunikasi, cuman memang dia datang lagi ya memang mau memproses sebuah perceraian ya. Dan di sini itu ini Nine of Cups biar untuk melegakan. Ini melegakannya secara tidak langsung melegakan kamu Libra yang selama ini merasa digantung. Kebalik ya gambarnya, digantung. Di sini dia membuat kamu melihat cinta dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang apa? Kamu harus bisa melepaskan orang ini. Kamu harus bisa mencintai tanpa syarat. Unconditionally love, Libra. Itu orang ini tuh datang. Dia ingin mengakhiri. Ini kayaknya hubungannya ngegantung ya. Itu. Untuk zodiaknya ada Scorpio. Zodiaknya Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces, ya. Zodiaknya itu, atau bisa juga Virgo, tapi sedikit. Bisa juga Capricorn ya. Tapi yang lebih kuat adalah Scorpio, Sagittarius, Pisces, Aquarius. Yang kuat itu. Oke? Kita sekarang lihat pesan dari semesta untuk kalian dalam menghadapi ini. Iya. Pesannya adalah penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang lebih jernih dalam segala situasi. Dengan demikian Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Jadi memang ya melepaskan dia agar dia itu berkembang dulu. Atau kalaupun jodoh ya sudah, itu nanti ada caranya. Tapi kalau nggak jodoh ya berarti intinya kalian harus melepas. Jadi kalian itu dipertemukan sama orang ini agar kalian belajar mengenai unconditionally love, yang dimana kalian harus bisa melepas ego kalian, termasuk melepas orang ini, karena dia datang untuk mengakhiri, memperjelas. Ini tapi bisa jadi dia datang untuk mengakhiri apa? Mengakhiri yang selama ini mungkin dia selingkuh dan dia memperjelas. Tapi ini ada yang beberapa memang pengen pisah. Ada ini dia pengen keseimbangan untuk dirinya. Dia datang untuk itu. Dia masih keep kontak, ini orang keep kontak sama kalian. Di sini pesannya adalah penerimaan diri, ya. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dan dalam segala situasi, oke? Yang kedua, pesannya adalah
berani ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Jadi orang ini juga datang di hidup kalian itu untuk mengakhiri, bisa jadi ini untuk mengakhiri masa lajang kalian, bisa jadi, tapi bisa jadi untuk mengakhiri hubungan kalian juga bisa jadi, agar kalian nggak ini loh, apa ya namanya, nggak terjebak ya. Ini makanya kalian itu kayak merasa terjebak nih sama orang ini nih. Itu membuat kalian sangat merasa terjebak sama orang ini. Makanya di sini pesannya adalah berani ambil resiko, beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hatimu menjadi kenyataan. Bebaskanlah sisi petualangmu. Jadi kamu harus berani mengambil resiko. Resiko apa? Resiko yang bertanggung jawab. Tapi sebelum bisa mengambil resiko, kamu harus bisa menerima dirimu dengan kondisimu yang seperti apa saat ini, Libra. Oke? Yang ketiga pesannya adalah perjuangkanlah apa yang menurutmu benar selama Anda dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Tuh, barusan saya bilang bertanggung jawab. Nah, ini kalian harus bertanggung jawab kalau kalian ingin memperjuangkan sesuatu. Memperjuangkan apa ya? Nggak tahu. Memperjuangkan hidup kalian, memperjuangkan cinta kalian, memperjuangkan hak kalian. Di sini makanya ke arah hukum. Orang itu bawa ke arah hukum, ya it's okay. Apa yang perlu kalian perjuangkan, perjuangkanlah nanti di tempatnya, di tempat hukum. Itu ya Libra ya. Oke, cukup sekian untuk file yang ini, dan cukup sekian untuk readingan maksud kedatangannya di hidupmu Libra saat ini di tahun 2021 ini. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak bisa lihat file yang lain. Bila ketiganya tidak ada yang resonate, ya it's okay, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Bila ingin spesifik reading, kalian bisa DM IG saya TBMT. Nanti per readingnya kayaknya ada perubahan ya, tapi masih belum saya ini dulu. Itu cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye bye.